Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik kekuatan Pancasila dalam membangun kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan bangsa. Nah, kepribadian adalah orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki keterkaitan atau keterikatan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa tidak lain berasal dari jiwa masyarakat dalam bangsa itu sendiri. Pancasila berperan membimbing dan mengarahkan perilaku bangsa dalam kehidupan sehari-harinya. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah menunjukkan jati diri bangsa sebagaimana adanya. Jati diri tersebut tentu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap butir Pancasila. Pada tiap butir Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara harus memahami betul apa yang terkandung di dalamnya, hingga kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. George Cahin mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Gambaran mengenai revolusi dan gerakan nasionalis Indonesia dengan menunjukkan keyakinan yang besar bahwa negara ini mampu mengatasi segala rintangan yang dihadapi. Nah, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa sebenarnya sudah ada dalam hati sanubari setiap orang, ya, setiap orang atau rakyat Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Pancasila menjadi pedoman kehidupan bersama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memperkokoh kehidupan bangsa dan mempererat persaudaraan antara sesama dalam tatanan kehidupan sosial warga negara. Nilai Pancasila harus tetap dibangun dan dibumikan di dalam aktivitas manusia, bahkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologis nasional dari negara Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara. Norma yang tepat sebagai penjabaran atas nilai dasar Pancasila tersebut adalah norma etik dan norma hukum. Ya. Membumikan dan mengamalkan nilai Pancasila harus selalu diupayakan dan dilaksanakan untuk membangkitkan semangat Pancasila pada setiap diri warga negara, agar lebih memahami, mengerti, dan mampu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara fundamental, menanamkan nilai-nilai Pancasila secara signifikan akan mengembalikan pemahaman secara utuh mengenai Pancasila. Warga negara yang kurang paham tentang Pancasila setelah dilakukan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Pancasila, maka mereka paham mengenai ideologi bangsanya sendiri. Nah, di sini kita akan melihat bahwa bagaimana nilai Pancasila membangun kepribadian bangsa. Di sini kesadaran dalam membangkitkan, memelihara, memperkuat, dan mengembalikan penilaian Pancasila mutlak untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh setiap warga negara untuk mencegah memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila yang ada pada setiap diri, ya, manusia Indonesia. Kemudian implementasi nilai Pancasila tersebut dimaksudkan agar apa yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi setiap masyarakat dan menjadi terukur apa yang menjadi harapan keharmonisan kehidupan bersama.
Di dalam membangun kekuatan ya Pancasila pada warga negara Indonesia, di sini ada unsur-unsur ya Pancasila yang sudah ada di dalam masyarakat, seperti adat istiadat yang kaya akan nilai budaya dan tradisi. Nah, budaya dan tradisi ini bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke, tidak sama, tetapi kita akan tetap bersatu padu ya di dalam memahami budaya masing-masing daerah ya. Kemudian kita juga menghargai tradisi mereka seperti apa ya. Karena di zaman dahulu kita sudah punya rasa solidaritas yang tinggi ya. Kemudian hidup bersama dalam gotong royong. Jadi biasanya gotong royong ini dalam kehidupan bermasyarakat bisa kita lihat, misalnya ada ada sebuah tempat atau keluarga misalnya ya dalam hidup bermasyarakat itu dalam keadaan yang berduka ya. Mereka bergotong royong ya membangun tempat untuk mereka bersama-sama dalam keadaan duka ya. Jadi mereka membangun yang namanya tenda ya. Kemudian membuat makanan ya. Untuk apa? Ini supaya rasa kebersamaan mereka itu tetap tumbuh, tetap ada ya. Tidak memandang mereka suku apa, bahasa apa, tidak ada seperti itu ya. Mereka bersatu padu ya, saling bertetangga itu bersatu padu untuk menolong ya, untuk bergotong royong ya. Nah, rasa kepersaudaraan dan keluargaan yang erat sejak dahulu sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia, baik pada masa lalu dan masa sekarang, sudah tidak lagi memandang apa yang menjadi latar belakang seseorang itu. Ya. Jadi tidak memandang seperti itu lagi. Kebersamaan dan menghormati merupakan kunci utama untuk meredam berbagai konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hanya bagaimana semua pihak mau bergerak ya dengan sangat serius untuk lebih membumikan dan mengaplikasikan Pancasila dalam keseharian warga negara atau masyarakat. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, sehingga cakupannya sangatlah luas, yang meliputi persatuan, kesatuan, perdamaian, gotong royong di dalam masyarakat dengan mengutamakan kehidupan bersama daripada hanya melihat perbedaan yang ada. Nah, disinilah terletak bagaimana rasa persatuan kita, ya. Persatuan sebagai bangsa Indonesia yang melihat nilai persatuan, ya, nilai kesatuan, perdamaian, ya. Contohnya saja kalau kalian sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, bagaimana kalian harus memahami apa yang dirasakan oleh teman-teman kalian juga. Nah, apalagi saat pandemi seperti ini. Bagaimana nilai persatuan dan kesatuan kalian di saat teman kalian mengalami pandemi, ya. Nah, disinilah kalian harus bersama-sama, bersatu padu, ya, membantu menolong teman kalian yang sedang mengalami atau terdampak pandemi, ya. Kita semua, ya, jadi kalian semua nantinya ketika ada teman kalian seperti yang tadi, ya, itu bersama-sama kumpul, ya, entah kumpul beras, ya, entah kumpul obat-obatan, ya, medicine, ya, untuk pengobatannya, vitaminnya, ya. Dengan seperti itu maka nilai-nilai Pancasila itu memang sudah ada dalam diri kalian, ya. Dan itulah kekuatan Pancasila membangun bangsa. Bangsa yang kuat itu terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Kalian itu juga merupakan satu kelompok yang kecil yang akan membangun bangsa. Nah, Pancasila memberikan ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat di tengah-tengah perubahan kehidupan masyarakat dalam era globalisasi. Pancasila memberikan kekuatan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju era keemasan sebagai bangsa yang bermartabat dalam puncak peradaban, ya. Jadi meskipun dalam keadaan yang seperti ini, kita tetap bersatu padu, ya, untuk menjadi manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia yang benar-benar tangguh membangun kekuatan Pancasila dalam diri kita untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Demikian materi kita pada kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dan saya mengucapkan terima kasih.